Salam saudara, kembali lagi kita berada di program Gemar, Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Hari ini di hari Senin, Oktober tanggal 14, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka di Mazmur 35 ayat 5 sampai 11. Saya bacakan saudara. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri, apa yang tidak ku ketahui itulah yang mereka tuntut daripadaku. Ya saudara, sini kitab Mazmur pasal 35 ini tentang pengalaman Daud, bagaimana Tuhan menolong Daud terlepas atau diselamatkan dari musuh-musuhnya. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yaitu kita dimusuhi oleh seseorang atau bahkan beberapa orang yang seringkali kita sendiri tidak paham atau tidak tahu kenapa mereka memusuhi kita, mengapa mereka tidak suka dengan kita, mengapa mereka berniat jahat atau ingin menjatuhkan kita, saudara. Seperti di ayat 7 dikatakan juga, karena tanpa alasan mereka masang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Jadi anak-anak Tuhan mengalami bagaimana ada orang-orang yang tanpa alasan tidak menjebak atau tidak berbuat curang atau berbuat jahat kepada kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Ya saudara, hal seperti itu pasti pernah dialami oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana yang Tuhan mau supaya kita perbuat atau menyikapi hal itu, saudara. Di sini bisa kita lihat bahwa yang Daud lakukan yaitu dia berdoa kepada Tuhan, saudara. Karena kita tahu pertolongan atau keselamatan hanya datang daripada Tuhan. Pertolongan atau pemulihan atau penyelamatan hanya datang daripada Tuhan Yesus. Di ayat 9 kita juga bisa lihat, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Ya saudara, Tuhan mengajarkan kita saat orang berniat jahat kepada kita, saat orang hendak mencelakakan kita, Tuhan mengajari kita di firman Tuhan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan yang mereka lakukan dengan kejahatan, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk membalas kejahatan itu dengan kebaikan, saudara. Dan itu bukan hal yang mudah, saudara, karena pasti saat kita dijahati seseorang, yang ada dalam hati kita adalah rasa jengkel, rasa kecewa. Dan setelah rasa jengkel dan rasa kecewa itu ada atau timbul dalam hati kita, maka yang kemudian timbul kembali adalah rasa ingin membalas, saudara. Membalas dengan hal yang jahat juga. Jika kita dipukul, yang ingin kita lakukan ya kita ingin memukul balik, saudara. Saat kita disakiti, pasti kita juga kepingin menyakiti balik, dan itu manusiawi, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu
hendaknya kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan saya percaya bahwa secara manusia itu susah, tetapi kita juga harus percaya bahwa di dalam diri kita ada Tuhan Yesus, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan untuk kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, yaitu kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti kalau kita bisa baca selanjutnya, ini yang manusia duniawi lakukan, yaitu mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Ayat 12 ayat 13. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Nah, jika di ayat 12 kita baca ini bagaimana manusia-manusia yang jahat yang di luar Tuhan, mereka membalas kebaikan dengan kejahatan. Tetapi di ayat 13 ini adalah anak-anak Tuhan, yaitu saya bacakan lagi, tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Jadi di ayat 13 jelas bahwa bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan merasa sedih saat orang lain bersedih. Walaupun orang lain itu sudah berniat jahat kepada kita atau sudah berbuat jahat kepada kita, kita berkabung saat orang itu berkabung. Bahkan dikatakan aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Bahkan kita juga berdoa untuk orang-orang yang jahat kepada kita. Itu yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Jadi jika seseorang berniat jahat atau sudah berbuat jahat kepada kita, yang harusnya kita lakukan, kita membalas mereka dengan kebaikan. Kita doakan orang-orang itu sehingga kasih karunia Tuhan juga turun atas mereka, saudara. Dan percayalah bahwa keselamatan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita sebagai anak-anaknya. Walaupun rancangan-rancangan yang jahat dirancangkan untuk kita oleh orang-orang jahat itu, tetapi percayalah Tuhan akan selalu ada untuk menyelamatkan kita. Dan pasti Tuhan akan memutarbalikkan sesuatu, rancangan-rancangan jahat itu akan menjadi rancangan-rancangan yang baik, hari depan yang penuh harapan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan pasti mengubah segala sesuatu yang sepertinya tidak baik oleh karena perlakuan atau rancangan-rancangan orang jahat itu. Tuhan akan mengubahnya menjadi baik di ujungnya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Baiklah, kita lebih lagi mempunyai hati yang lebih mengasihi, mempunyai hati yang lebih lembut, sehingga kita dapat mengampuni sesama kita yang telah berbuat jahat kepada kita, atau yang sudah merancangkan satu yang jahat kepada kita. Dan bukan saja kita mengampuni, tapi kita juga mau mendoakan orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Kau mengajarkan kami untuk kami lebih lagi berbuat seperti yang Kau kehendaki, yaitu kami membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami mau mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami mau mengampuni orang yang merancangkan sesuatu yang buruk kepada kami. Dan bahkan kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang berniat jahat kepada kami atau berbuat jahat kepada kami, sehingga kasih karunia-Mu juga turun dan menyelamatkan orang-orang yang tidak berniat jahat kepada kami itu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajari kami untuk lebih lagi terus Engkau sempurnakan kami untuk menjadi seperti-Mu, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.